Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Thank you Bro Vicky udah memimpin kita menaikkan pujian pada sore hari ini begitu luar biasa, dan saya percaya setiap kita diberkati lewat pujian-pujian tadi yang membawa kita semakin kagum akan kebesaran cinta kasih Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa kita udah masuk di akhir bulan kedua di tahun 2024. Di bulan Februari, ya. Bagi saya bulan Februari ini bulan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Terasa seperti naik roller coaster, Bapak Ibu ya. Banyak hal yang Tuhan izinkan. Pertama kali saya secara pribadi maupun bersama dengan istri, bersama dengan keluarga menghadapinya. Tapi ketika saya melihat roller coaster itu, saya teringat satu nasihat dari Bapak Pembina. Bapak Pembina itu senangnya main roller coaster halilintar di Dufan, Bapak Ibu ya. Waktu itu Bapak Pembina ajak saya dan saya ketakutan. Bapak Pembina cuman gini, jangan lihat ke bawah katanya. Jangan lihat ke bawah, ikutin aja, lihat aja ke depan. Kamu takut, kamu teriak, tapi jangan lihat ke bawah, katanya gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya bisa melewati itu. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Mungkin hari-hari ini kehidupan terasa seperti roller coaster, tapi saya mau katakan, semua akan baik-baik saja. Karena Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, enggak ya. Kita akan tutup seri khotbah di bulan Februari ini, Church is Home, Bapak Ibu, dengan satu tema home. Di awal di bulan Februari kita juga membahas Church is Home, bagaimana gereja sebagai rumah. Di situ kita belajar sama-sama bagaimana Yesus hadir ke dalam dunia memberi terobosan bagi orang-orang berdosa. Karena orang-orang berdosa yang tadinya nggak pernah bisa mendengar kebenaran, yang nggak pernah dianggap layak untuk beribadah, ini disamperin sama Yesus. Mereka mendengar kabar baik, mendengar kabar sukacita yang begitu luar biasa. Itu membuat gelisah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hari ini kita mau bahas juga tentang home. Tapi home-nya agak beda. Nggak ada huruf E di belakangnya, ya. Dan home ini singkatan himpunan orang munafik. Berapa sering Bapak Ibu mendengar bahwa gereja itu kumpulan orang munafik? Banyak orang yang tadinya begitu antusias beribadah, melayani Tuhan, tapi akhirnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mengalami kekecewaan, dikecewakan oleh hamba Tuhan, dikecewakan oleh teman pelayanan, oleh saudara seiman. Dan tidak jarang banyak orang yang menganggap gereja itu sebagai kumpulan atau himpunan orang munafik. Bapak Ibu, di bulan yang pertama kita belajar Church is Home, bagaimana Tuhan hadir memberi pengharapan. Di dalam slide saya tuliskan gini, Yesus menetapkan gereja sebagai home. Namun orang berdosa membuat gereja sebagai home. Kalau Bapak Ibu dengar khotbah ini mungkin agak bingung, tapi kalau ngikutin slide-nya, di situ terlihat perbedaannya. Ya, Yesus hadir ke dalam dunia menetapkan gereja sebagai home, sebagai rumah, sebagai tempat komunitas di mana orang-orang bisa merasakan kehangatan kasih Kristus. Tapi orang-orang berdosa yang mengelola gereja seringkali membuat gereja itu menjadi himpunan orang munafik. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab, celakalah kalian juga, guru-guru agama. Kalian menuntut hal-hal yang sulit dan memberi peraturan-peraturan yang berat, tetapi kalian sendiri sedikit pun tidak mau menolong orang yang menjalankannya. Menarik Bapak Ibu, ini satu teguran. Ini saya cantumkan dari bahasa Indonesia masa kini. Ya, jadi mungkin di Alkitab Bapak Ibu agak berbeda pembahasannya. Tapi intinya adalah bagaimana Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat, ahli-ahli agama, di mana mereka mengajar firman Tuhan, tetapi mereka memberi peraturan-peraturan yang berat, tetapi mereka tidak mau menolong orang untuk melakukan hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang datang ke gereja, orang-orang yang mendengar pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi pulang dengan penuh rasa tertekan yang begitu luar biasa. Sedangkan di awal tadi saya katakan,
Yesus hadir menciptakan home, rumah, suasana yang begitu hangat, termasuk bagi orang-orang berdosa. Tapi ketika ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang berdosa memimpin yang dinamakan dengan gereja, gereja itu berubah menjadi himpunan orang munafik. Karena di dalamnya para ahli Taurat saat itu, pemuka-pemuka agama saat itu, mereka terfokus mengajarkan peraturan-peraturan tanpa membantu orang untuk melakukannya. Bahkan ahli-ahli Taurat tidak mau menyentuh hal itu. Slide berikutnya saya tulis di sini, kita lihat lebih jelas, home itu nggak sama dengan home. Apa yang hilang Bapak Ibu? Huruf E. Huruf E yang hilang di sana. Satu huruf itu bisa merubah drastis arti kata home. Home dengan huruf E berbicara Yesus hadir untuk membuat orang-orang berdosa bisa merasakan, menikmati kasih Allah. Tetapi home tanpa huruf E membuat orang merasa begitu tertekan, merasa orang begitu berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Huruf E yang hilang. Ada yang tahu E ini apa? Di slide saya tuliskan, huruf E ini adalah esensi. Ketika gereja yang Yesus harapkan sebagai home, rumah, kehilangan huruf E yang adalah esensi, maka komunitas itu akan berubah menjadi himpunan orang munafik. Tentunya kita nggak mau ini terjadi di tengah komunitas kita. Apa sih yang menjadi esensi gereja yang perlu terus kita ingat? Bapak Ibu, di sini saya tuliskan, esensi gereja seharusnya sama dengan esensi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Saya ulangi, esensi gereja, esensi dari Jerusalem Community Church ini ada bukan untuk membesarkan nama, bukan untuk membuat saya sebagai gembala terkenal, tetapi esensi Jerusalem Community Church, gereja yang Allah inginkan adalah apa? Sama dengan esensi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ada beberapa ayat kita lihat. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Wow! Ini esensi home, ini esensi Yesus datang ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi ketika gereja kehilangan esensi, apa yang gereja gaungkan? Yang gereja gaungkan ketika kehilangan esensi, seperti yang ahli Taurat lakukan, mengajar, hei kamu ini orang berdosa, kamu ini orang yang salah, kamu ini orang yang tidak layak. Bukankah itu namanya menghakimi? Dan itu bertentangan dengan esensi gereja yang Yesus idamkan. Bertentangan dengan esensi Kristus datang ke dalam dunia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini Petrus yang ngomong. Demikian firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita bisa melihat lagi. Esensi kedatangan Kristus ke dalam dunia lagi-lagi bukan untuk menghakimi. Esensi kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia adalah supaya lewat namanya dunia boleh menerima keselamatan. Dunia boleh melihat dan merasakan kasih Kristus yang begitu agung dan mulia. Dunia boleh merasakan anugerah di tengah pengertian dunia sebatas hadiah. Ada yang tahu bedanya anugerah dengan hadiah? Saya ulangi. Hadiah itu kita dapatkan jika kita sudah mencapai satu standar. Itu hadiah. Tetapi anugerah itu bicara kita ini tidak layak menerima yang terbaik.
Kita ini tidak layak menerima sesuatu yang baik, tapi karena kasih-Nya begitu besar bagi kita, Dia memberikan kita sesuatu yang sangat indah dan baik. Itulah anugerah. Dan Yesus datang untuk menghadirkan, membuat manusia melihat anugerah yang besar. Begitu juga esensi gereja seharusnya. Home itu menjadi satu tempat di mana Tuhan mau kita semua yang ada di dalamnya mengalami kasih Tuhan. Selanjutnya, di luar sana, di luar gereja, Tuhan mau kita menghadirkan kasih Tuhan buat orang-orang yang tidak pernah masuk ke dalam gedung gereja. Jadi ini gereja, perkumpulan kita ini bukanlah puncak dari kerohanian. Di sini kita sama-sama dibentuk, di sini kita sama-sama diperkenalkan, diperdengarkan. Untuk apa? Supaya ketika kita keluar tembok gereja ini, di situ kita bisa menghadirkan kasih Kristus bagi lingkungan kita. Itu esensi dari gereja. Roma 5 ayat 8, Paulus berkata gini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Esensi dari kehadiran Kristus adalah untuk membuat manusia yang berdosa itu mengalami kasih Allah. Selangi terus hal ini supaya ini memarinasi kehidupan kita, melumuri kehidupan kita. Dan seharusnya esensi kehadiran Kristus itu pun yang menjadi esensi gereja saat ini. Itu pun yang menjadi esensi dari Jerusalem Community Church ada sampai saat ini. Yaitu apa? Membagikan, menghadirkan kasih Kristus bagi lingkungan. Seorang teolog, J.C. Ryle, pernah berkata gini. Kita lihat. Bagi orang-orang berdosa yang ingin terlepas, bagi orang-orang berdosa yang ingin terbebas dari murka Allah, apa? Di situ ditulis satu-satunya tempat persembunyian adalah Kristus. Jika seorang berdosa menyadari bahwa dia harus menerima murka Allah, tetapi dia ingin terlepas dari murka itu, satu-satunya tempat persembunyian yang paling aman adalah Kristus. Untuk itulah Kristus hadir. Ini yang Tuhan mau. Gereja hari ini memperdengarkan, mengumandangkan tentang Kristus yang begitu indah buat orang-orang berdosa yang mungkin gak hadir di tempat ini. Makanya Bapak Ibu mungkin akan semakin sering melihat tulisan ini di gereja kita. Next. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua kumpulan pendosa, tapi kita diampuni. Kita adalah orang-orang yang mengalami banyak sekali kegagalan, tapi kita adalah orang-orang yang diterima oleh siapa? Yesus Kristus. Mari saudara sadarilah, ini bukan kumpulan orang-orang benar karena perbuatannya, bukan kumpulan orang-orang yang sempurna. Kita adalah orang-orang pendosa yang begitu bobrok, hancur, tapi kita adalah orang-orang yang diampuni. Amin. Kita adalah orang-orang yang hanya sebatas bisa membuat komitmen, tapi begitu jago melanggar komitmen, gagal menghidupi komitmen. Tetapi kita adalah orang-orang yang diterima. Katakan diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Yesus Kristus. Sehingga lewat penjabaran bagian ini, kita melihat esensi gereja adalah memperdengarkan, mempertunjukkan kasih Kristus bagi orang-orang berdosa sehingga mereka hidup dalam pertobatan. Mari saudara. Gereja bukanlah satu tempat yang harus kita kunjungi setiap minggu semata-mata. Sehingga ketika kita nggak ke gereja, ada yang kurang rasanya. Aku utang sama Tuhan. Bukan itu esensi gereja. Esensi gereja adalah satu tempat di mana gereja, lewat gereja itu diperdengarkan dan dipertunjukkan
mempertunjukkan. Dua hal yang berbeda. Diperdengarkan berbicara apa? Ini saudara sedang mendengar apa yang diperdengarkan. Dan mempertunjukkan bicara apa? Action. Di tempat ini, di gereja ini, kita diperdengarkan dan kita dipertunjukkan kasih Kristus bagi kita orang-orang berdosa, sehingga kasih yang begitu sempurna itu meluluhkan hati kita, sehingga dengan segenap kerelaan hati kita hidup di dalam pertobatan. Begitu juga yang Tuhan rindukan lewat kehidupan kita. Lewat hidup kita, lebih spesifik lagi, lewat hidup kita Tuhan rindu rekan kerja kita. Lewat hidup kita Tuhan rindu teman kuliah kita, teman sekolah kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, yang mungkin gak ada di tempat ini. Mereka pun bisa mendengar tentang kasih Kristus. Mereka pun bisa merasakan tentang kasih Kristus. Lewat siapa? Lewat kita yang ada di dalam ruangan ini. Itulah esensi gereja. Ketika gereja tidak lagi mengerjakan esensinya, maka itu akan berubah menjadi himpunan orang munafik. Bisa nangkap sampai sini Bapak Ibu? Kita mau lihat, ternyata kejadian ini bukan hanya terjadi sekarang-sekarang ini. Ya, tentang himpunan orang munafik ini bukan terjadi saat-saat ini aja. Dari zaman gereja mula-mula ini sudah terjadi. Kita akan belajar dari satu perikop di dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita nggak akan baca semua, ya. Kita akan kupas pelan-pelan, ya, ayat demi ayat, beberapa ayat saja. Kita lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. Buat yang bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat apa? Diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat itu kejadian ini yang ayat 1, ayat 2 ini dibaca barusan, itu kejadian di satu kota yang namanya Antiokhia. Dan Antiokhia ini menjadi pusat kekristenan bagi orang Roma, bagi orang Yunani, bagi orang Asia di luar orang-orang Israel. Jadi buat jemaat Israel, ini Antiokhia ini kota yang asing, karena di sana ada orang-orang Kristen yang sebelumnya tidak pernah mendengar tentang Allah. Orang-orang luar komunitas Israel lah. Nah, Paulus dan Barnabas menggembalakan di sana. Ada satu kejadian ketika Paulus dan Barnabas sedang menginjil di sana, datanglah tamu. Datanglah orang-orang dari Yerusalem. Datanglah orang-orang Israel yang sudah percaya Yesus. Mereka datang ke sana dan mereka bilang gini, "Hei orang-orang percaya di Antiokhia. Hei orang-orang percaya dari kalangan Romawi, Yunani, Afrika dan sebagainya. Kamu tuh gak cukup percaya kepada Allah. Kamu tuh harus disunat. Disunat ini merupakan budaya dari orang Yahudi. Artinya apa? Orang-orang yang datang itu, di slide saya tuliskan, mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu itu akan terjadi. Saya ulangi, keselamatan itu akan terjadi lewat dua hal, yaitu kamu beriman dan kamu melakukan perbuatan. Iman kepada Yesus dan perbuatan, barulah engkau mendapat keselamatan. Berarti percaya kepada Yesus aja cukup nggak? Nggak cukup. Harus ditambah dengan perbuatan, baru engkau memperoleh keselamatan. Saudara, inilah yang orang-orang Israel suarakan kepada orang-orang yang ada di Antiokhia. Mereka memandang bahwa iman kepada Yesus itu hanya sebatas DP. Siapa di sini yang lagi nyicil? Ya,
DP-nya udah dipangbayarin sama Yesus. Setelah itu kamu harus cicil lewat perbuatanmu supaya kamu memperoleh keselamatan. Tentunya ini bukan konsep keselamatan yang Yesus ajarkan. Para tamu itu yang datang ke Antiokhia, mereka merasa bahwa orang percaya di Antiokhia itu nggak layak diselamatkan, nggak layak menjadi pengikut Yesus karena mereka tidak disunat, karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Kita bisa bayangkan bagaimana gereja yang memiliki pemahaman seperti ini. Khotbahnya isinya apa? Khotbahnya isinya kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Seperti yang tadi Yesus katakan, kamu mengajar tapi kamu nggak membantu orang untuk melakukannya. Ini adalah gereja yang sudah kehilangan esensi. Kita lanjutkan. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setelah perdebatan di Antiokhia, akhirnya Paulus dan Barnabas ini didorong untuk ke Yerusalem, untuk berbicara dengan para bapak-bapak gereja di sana, para rasul. Dan ketika mereka di dalam perjalanan, mereka tidak berhenti bersaksi, mereka tetap bersaksi. Dan kita bisa melihat apa kesaksian mereka. Mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang bukan golongan Israel. Dan itu merupakan berita yang mendatangkan kegembiraan. Pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mendatangkan sukacita. Kenapa begitu mendatangkan sukacita? Hari ini ketika Anda mendengar berita pertobatan, apakah Anda merasakan sukacita? Itu yang menjadi perenungannya. Di slide saya tuliskan, pertobatan itu bukan syarat untuk mencapai keselamatan, tetapi buah dari keselamatan. Saya ulangi, pertobatan bukanlah syarat untuk kita bisa mencapai keselamatan, tetapi itu merupakan buah dari keselamatan yang telah kita terima. Maka dari itu, kenapa orang-orang yang mendengar berita pertobatan itu begitu sukacita? Karena mereka menyadari bahwa kasih Allah di dalam Kristus itu begitu luar biasa dan sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Menjadi perenungannya, kenapa hari ini banyak gereja ribut? Pernah Bapak Ibu dengar gereja ribut? Gereja pecah. Di dalam gereja terjadi konflik yang berkepanjangan. Jangan-jangan dari dalam gereja itu tidak disampaikan berita tentang kesempurnaan kasih Allah. Dari gereja itu disampaikan apa? Penekanan budaya, nilai-nilai yang telah terbangun di dalam organisasi. Akhirnya membuat orang jadi tertekan. Di slide saya tuliskan, dari dalam home, dari dalam himpunan orang munafik, tidak disampaikan berita tentang kesempurnaan kasih Allah. Malah berita yang menekankan budaya, nilai-nilai yang telah terbangun, yang akhirnya dianggap sebagai syarat keselamatan. Atau lebih banyak diceritakan tentang keberhasilan fana orang dalam komunitas tersebut. Ya. Jemaat akan lebih takut sama pendeta daripada takut sama Tuhan. Jemaat akan lebih takut melanggar budaya gereja dibanding melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena dari dalam gereja terus disampaikan, kamu tidak setia kepada Tuhan ketika bolong pelayanan. Kamu tidak komitmen, maka Tuhan tidak mengasihi kamu. Perlakuan orang-orang di gereja ketika melihat ada kegagalan, lalu mereka mengatakan kamu tidak setia. Bukankah jemaat akan menjadi tertekan? Ketika tidak memberi persembahan,
bolong perpuluhan, langsung dikatakan belalang pelahap menyergap kehidupan keluargamu, tidak diberkati usahamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jemaat keluar dengan penuh rasa tertekan. Ayo ambil perkenanan Tuhan, tarik perkenanan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Konflik di dalam gereja. Maka dari itu, ketika gereja kehilangan esensi, disitulah terhimpun, berkumpul orang-orang yang munafik. Kita kembali ke Kisah Para Rasul 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut. Paulus dan Barnabas disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Bapak Ibu, saya mau kembali angkat kasus yang terjadi dalam pembacaan kita. Ya. Orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus menekankan orang-orang percaya di luar Israel harus mengikuti budaya Israel. Mereka harus disunat, mereka harus bawa korban dan sebagainya. Akhirnya orang-orang yang baru percaya itu merasa tertekan. Bisa nangkap sampai di sini? Mereka merasa tertekan. Mereka pikir bahwa percaya Yesus, oh ternyata percaya Yesus nggak cukup ya. Harus dilakukan ini dan itu. Akhirnya mereka merasa frustasi. Kita lihat ayat yang ke-7. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula, kita baca sama-sama 1, 2, 3, Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Saudara, di sini Petrus sebagai soko guru, sebagai rasul pertama, Bapak Ibu, dia berdiri, dia menjelaskan bahwa Allah tidak hanya mengasihi orang Israel, karena saat itu orang Israel ada di dalam kesombongan, merasa hanya mereka yang diselamatkan. Tapi Petrus menjelaskan bahwa Allah mengasihi semua orang. Untuk Petrus bisa memiliki pemahaman bahwa Allah mengasihi semua orang, untuk Petrus bisa punya pemahaman bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain juga di luar Israel, Petrus harus mengalami satu kondisi yang begitu tidak nyaman. Bantu boleh baca di rumah Kisah Para Rasul 10. Petrus tadinya berpikir gini, orang di luar Israel itu mereka adalah penyembah berhala dan mereka tidak boleh menerima pengampunan dosa. Ya, Petrus tadinya berpikir orang di luar Israel mereka itu harus disunat terlebih dahulu baru mereka layak menerima pengampunan dosa. Tadinya Petrus berpikir gitu. Tapi satu kali ketika Petrus lagi berdoa, tiba-tiba dia dapat satu penglihatan. Ada karpet turun dari atas. Di situ ada binatang-binatang yang dianggap atau dinilai haram untuk dimakan. Ketika penglihatan itu terjadi, Allah katakan, Petrus, makan. Petrus bilang, ini haram. Dan Allah katakan, bukan yang keluar dari mulut yang haram, yang menajiskan seseorang. Ternyata penglihatan itu menuntun Petrus untuk melihat gini. Setelah penglihatan itu selesai, ada seorang utusan dari orang percaya di luar Israel datang kepada Petrus untuk meminta diberitakan tentang Injil. Dan sejak saat itu Petrus memberitakan Injil dan Petrus melihat bagaimana kasih Tuhan juga nyata sekalipun buat orang di luar Israel.
Akhirnya sudut pandangnya berubah. Ternyata Yesus tidak hanya mengasihi orang Israel. Selama ini pandanganku salah. Lewat ketidaknyamanan yang begitu hebat bagi Petrus, di tengah idealismenya dan cara Tuhan mendobrak pemikirannya yang begitu kaku, akhirnya Petrus menyadari, Petrus semakin mengenal bahwa Allah tidak hanya mengasihi orang Israel. Di slide saya tuliskan, ketidaknyamanan itu merupakan sarana, merupakan cara Allah untuk membawa kita semakin mengalami dan mengenal Dia dengan benar. Adakah hari ini saudara dalam ketidaknyamanan dalam hidupmu? Kondisi berlawanan dengan apa yang kau harapkan. Petrus pun mengalami demikian, dan Tuhan izinkan ketidaknyamanan itu terjadi untuk membawa Petrus semakin mengenal Yesus dengan benar. Jadi jangan anti ya terhadap ketidaknyamanan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami ketidaknyamanan, itu semua berbicara tentang aku mau kamu mengenal dan mengalami kasihku lebih indah, lebih lagi. Kita lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Satu statement Petrus. Ketika Petrus sebagai soko guru kedatangan Paulus dan Barnabas, dan orang-orang yang menganggap Paulus dan Barnabas ini sesat, Petrus nyatakan, memang Tuhan mengasihi mereka juga. Bukan hanya mengasihi kita orang Israel. Tuhan tidak mengadakan perbedaan. Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara kita orang Israel dengan mereka yang bukan orang Israel. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 kita lihat. Demikian firman Tuhan. Kalau demikian, mengapa, kita baca sama-sama ya, ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Wow. Di sini Petrus kembali mengulang dasar keselamatan orang Kristen. Bahkan di situ dikatakan jangan mempersulit. Ya, kita lihat di slide saya tuliskan. Petrus kembali mengingatkan bahwa keselamatan itu merupakan hasil dari iman. Kita baca yang bagian bawah ini, caranya gini. Iman, percaya kita kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan kita, dan lewat iman itu kita pun punya hati kerelaan untuk taat. Jadi bukan ketaatan tambah kepercayaan maka kita memperoleh keselamatan, bukan. Keselamatan di dalam Kristus yang Petrus jelaskan kepada Paulus dan Barnabas dan orang-orang di sana adalah dengan kepercayaan kepada Yesus, kita beroleh keselamatan dan kita dimampukan untuk taat. Ini satu berita yang sangat indah. Ini satu berita yang begitu memerdekakan setiap orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa yang selalu gagal dalam menjalani ketaatan. Ternyata itu tidak menghalangi dia untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan diberikan bukan karena ketaatan, tapi karena kasih karunia. Amin. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Inilah esensi dari gereja. Mari Bapak Ibu, kita menyadari bahwa gereja adalah untuk memperdengarkan dan mempertunjukkan kasih Kristus yang sempurna bagi orang berdosa. Sehingga orang berdosa yang merasa tidak layak dikasihi boleh menerima kasih yang begitu indah dan sempurna, yang akhirnya kehidupannya boleh diubahkan.
Maka dari itu, di slide saya tuliskan, inilah yang menjadi visi kita Jerusalem Community Church. Kita rindu lewat komunitas ini memperdengarkan. Lewat komunitas ini terus diperdengarkan berita Injil yang berkuasa untuk membawa jiwa-jiwa mensyukuri akan pengorbanan Kristus, bertobat dan hidup mempermuliakan Kristus. Banyak kali kita mendengar tentang Kristus. Banyak kali kita mendengar tentang pengorbanan Kristus. Kita tahu siapa Yesus. Tapi apakah kita sudah mensyukuri, kita kagum akan karyanya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita? Tanpa kekaguman akan apa yang Kristus lakukan, mustahil kita bisa taat dengan tulus kepada Dia. Di dalam Komsel, saya bersyukur kita banyak mendengar orang-orang yang begitu keras, orang-orang yang begitu idealis, orang-orang yang selalu melihat kekurangan pasangan, orang-orang yang seringkali memikirkan untuk membalas perbuatan pasangan. Tetapi ketika berita Injil terus diperdengarkan, akhirnya bisa muncul statement, aku pun ternyata tidak lebih baik dari pasanganku. Ternyata bukan dia yang salah. Ternyata sudut pandangku yang harus berubah. Ternyata perlakuan menyakitkan dari pasanganku terhadapku, itu pun yang aku lakukan terhadap Yesus. Apa yang terjadi? Tuntutan di dalam rumah tangga itu mulai sirna. Konsep-konsep idealisme yang salah itu mulai diruntuhkan. Dan biarlah lewat keberadaan kebersamaan kita terus diperdengarkan tentang Injil, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mensyukuri pengorbanan Kristus. Ketika kita bersyukur, kita punya kerelaan untuk bertobat, dan akhirnya hidup kita mempermuliakan Kristus. Di slide ini yang menjadi misi kita, saya tampilkan ini untuk mengingatkan kembali setiap kita. Misi dari Jerusalem Community Church adalah apa? Melalui Injil. Next. Melalui Injil, kita semua dibawa semakin mengenal dan mengalami Yesus. Melalui Injil, kita semua dimampukan untuk hidup di dalam pertobatan. Melalui Injil yang terus diperdengarkan, kita semua sama-sama terpacu untuk bersaksi. Melalui Injil, di dalam hari-hari kita, kehidupan kita, ada sebuah gairah untuk kita memuridkan. Saya undang pemain musik. Kita akan selesai sebentar lagi. Bapak Ibu, di dalam perjalanan rohani saya pernah berpikir bahwa kekristenan begitu menyulitkan. Kenapa? Karena yang saya dengar adalah standar-standar yang harus saya capai. Saya memiliki sebuah pemahaman, aku harus mencapai itu baru aku dikasihi oleh Tuhan. Aku harus mengampuni dulu, baru aku bisa diampuni. Aku harus hormat orang tua dulu, baru aku diberkati. Aku harus rajin berdoa dulu, baru Tuhan mengasihi aku. Dan tanpa disadari, hal itu membuat saya menjadi tertekan. Mungkin Bapak Ibu pun pernah mengalami hal demikian. Ada jadwal pelayanan, ketika bolong, aduh, aku berdosa. Lebih merasa berdosa sama pendeta daripada sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan hal yang demikian. Saya pun pernah ada dalam posisi itu. Dan itu sangat memberatkan perjalanan kita. Akhirnya pelayanan kita bukan kita lakukan atas ucapan syukur, tetapi pelayanan kita lakukan atas dasar ketakutan.
Bukan takut sama Tuhan, takut sama gembala. Akhirnya pelayanan kita jalankan atas dasar siapa? Karunia, anugerah bantuan. Bukan karena aku mengasihi Engkau Tuhan makanya aku mau melayani Tuhan. Tapi biarlah kita di tempat ini terus diperdengarkan berita Injil, sehingga kita semakin mengenal dan mengalami Dia dengan benar, yang kasih-Nya tidak terbatas. Diperdengarkan Injil sehingga kita dimampukan untuk punya kerelaan taat. Diperdengarkan Injil supaya kita punya kerelaan, dipacu untuk bersaksi, untuk melayani, dan ada gairah dalam diri kita untuk kita membawa orang-orang di sekitar kita mengenal Kristus yang kasih begitu ajaib. Jika saudara hari ini menyadari aku begitu berdosa tapi dikasihi dengan luar biasa, saya mau katakan, di kampusmu, di tempat kerjamu, di rumahmu, banyak orang-orang berdosa yang perlu juga mendengar berita tentang kasih yang begitu sempurna. Mari, lewat hidup kita perdengarkan, dan lewat hidup kita tunjukkan kesempurnaan kasih itu. Bukan hanya terbatas saudara-saudara seiman di tempat ini, tapi di luar tempat ini. Kita mau membagikan, kita mau memperdengarkan, kita mau membagikan kasih itu. Dan lewat penjelasan yang mungkin begitu jelimet hari ini, saya akan simpulkan lewat 4 hal. Yang pertama, jangan sampai home berubah menjadi home. Jangan sampai home kehilangan esensi, sehingga di tempat ini terjadi kumpulan himpunan orang-orang munafik. Dan saya menyatakan sore ini, saya pun perlu diingatkan oleh jemaat Tuhan. Saya pun sebagai gembala sidang bukanlah orang yang kebal. Saya pun sebagai gembala sidang adalah orang yang sangat mungkin terjatuh dan kehilangan esensi gereja. Saya perlu diingatkan, jika dari pelayan Tuhan, jika dari jemaat Tuhan hari ini ada yang merasa terintimidasi, ada yang merasa terintimidasi oleh sikap saya, terintimidasi oleh pesan yang saya sampaikan, atau melihat penyimpangan dari kebenaran firman, saya minta tolong ingatkan saya. Jika itu yang terjadi, mari kita bicara. Yang kedua, esensi gereja adalah memperdengarkan dan mempertunjukkan kasih Kristus yang begitu sempurna bagi orang berdosa. Jangan sampai di gereja ini lebih menekankan kamu harus ini dan itu, dibanding menekankan bagaimana kasih Kristus yang begitu sempurna. Yang ketiga, Injil adalah satu-satunya kabar yang sanggup memerdekakan kehidupan setiap kita dari murka Allah. Injil itu adalah kabar yang memerdekakan dan membawa keselamatan yang gak pernah kita bisa capai, yang gak pernah kita bisa gapai dengan usaha yang kita lakukan. Dan yang terakhir, janganlah kita menjadi orang yang mempersulit lingkungan kita untuk mengalami kesempurnaan kasih Allah. Seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi orang yang mempersulit. Tuhan gak pasang standar loh. Tuhan gak pasang standar untuk memberikan pengampunan bagi kita orang berdosa. Tapi seringkali kita yang pasang standar. Seringkali kita berpikir gini, Tuhan mengasihimu jika engkau rajin ibadah. Ayo rajin ibadah yuk supaya Tuhan memberkati usahamu. Sorry,
Pemahaman yang demikian lambat laun membawa orang tersebut, kalau aku gak ibadah maka Tuhan gak sayang sama aku. Adakah syarat yang Yesus berikan untuk mati di kayu salib menebus dosa kita? Gak ada. Dia gak tuntut kita untuk ibadah dulu baru dia mau ampuni kita. Dia gak tuntut kita untuk persembahan dulu baru dia mau berkorban buat kita. Jangan sampai standar-standar yang kita tetapkan itu mempersulit orang untuk mengalami kasih Kristus. Jangan sampai perkataan-perkataan kita mempersulit orang, merasa orang tidak layak menerima kasih Kristus, merasa orang tidak layak menerima pengampunan Kristus. Hati-hati dengan perkataan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat sore hari ini. Tuhan, tolong kami. Kami manusia yang sangat terbatas. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami boleh menangkap, mengerti apa yang sudah kami dengar sore hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau menjadi gereja-gereja-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang memperdengarkan dan mempertunjukkan kasih Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga lebih lagi banyak orang yang mengalami kasih Kristus itu dan hidup mereka boleh diubahkan Tuhan. Dan mereka boleh dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam pertobatan. Keterbatasan hamba serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang sempurna menuntun kami untuk menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Sebelum kami berpisah sore ini, kami akan memberi persembahan baik secara onsite maupun online. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Biar persembahan yang kami kumpulkan, kami mau melakukan dengan ucapan syukur, bukan karena kami mau diberkati. Kami mau memberi persembahan karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengampunan dosa yang membebaskan kami dari murka Allah dan berkuasa menyucikan hati nurani kami. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tergenapilah apa yang Tuhan pandang baik. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada di tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya kasih Tuhan ada di tengah Indonesia. Dan kami berdoa untuk para pemimpin kami, setiap keputusan yang diambil itu merupakan bagian agenda Tuhan. Tergenapilah apa yang Tuhan pandang baik di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat komunitas Jerusalem Community Church. Jaga komunitas ini Tuhan, untuk kami boleh terus menyampaikan esensi dari gereja. Untuk dari tempat ini boleh terus tersampaikan satu berita Injil, karena hanya berita itu yang sanggup memerdekakan kami. Tuntun kami untuk kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Berikan kami kerelaan untuk menjadi pelaku firman, kerelaan untuk bersaksi, gairah untuk memuridkan orang-orang di sekitar kami, sehingga lebih banyak lagi orang yang mengenal Kristus lewat kehidupan kami, dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, bersahati untuk Bapak Pembina kami dalam kelemahan tubuh. Engkau menjadi pengharapan, Engkau menjadi sumber kekuatan, sukacita untuk Bapak Pembina kami menjalani hari-hari. Memberkati Bapak Pembina kami, memberkati keluarga yang mendampingi, memberkati jemaat yang digembalakan, supaya lewat fase yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Pembina, kami semua boleh melihat kemuliaan Tuhan. Buat anak Joska yang Selasa nanti akan transfusi, Tuhan juga memberkati, Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Kita mau bangkit berdiri untuk kita boleh sama-sama menerima berkat daripada Allah Bapa.
Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rela menjadi pelaku firman. Dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan, kami mau menjadi hamba kebenaran ada dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, perekonomian, usaha, masa depan, pergaulan, kesehatan, pelayanan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.